konsep dasar manajemen. Jadi konsep dasar manajemen mengacu pada prinsip-prinsip dan elemen-elemen fundamental yang menjadi landasan dalam proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sendiri adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian dan pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Dan tujuan dari konsep dasar manajemen ini yang pertama mencapai efisiensi dengan menggunakan sumber daya atau waktu dan tenaga uang secara optimal untuk menghasilkan yang maksimal. Yang kedua, mencapai efektivitas, yaitu memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan benar dan sesuai. Yang ketiga, mengelola sumber daya dengan baik, yaitu mengorganisasikan ataupun mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan finansial serta material untuk mencapai tujuan organisasi secara terstruktur. Materi kedua ada pengertian administrasi dan manajemen. Jadi administrasi adalah kegiatan di mana berkaitan dengan pengaturan dan pengorganisasian dan pengelolaan serta informasi sumber daya dalam suatu organisasi untuk memastikan kelancaran operasional. Terus manajemen adalah proses perencanaan ataupun pengorganisasian dan pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian hubungan administrasi dan manajemen. Yang pertama, administrasi sebagai pendukung manajemen, di mana administrasi menyediakan dasar informasi yang diperlukan untuk pengembalian keputusan dalam manajemen dan pengelolaan data, arsip dan komunikasi yang baik, membantu manajer dalam merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya. Kemudian yang kedua, manajemen sebagai pengarahan administrasi. Itu manajemen memberikan arahan dan tujuan yang jelas bagi kegiatan administrasi dan memastikan bahwa proses administrasi itu mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Materi ketiga ada administrasi pendidikan. Jadi secara istilah administrasi sudah tidak asing lagi terdengar di dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan di mana kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi yang kedua, ruang lingkup administrasi pendidikan, di mana ruang lingkup administrasi adalah segala hal yang dapat diperlancarkan dan membantu penyelenggaraan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Dari keempat ada pengertian struktur organisasi. Jadi sebelumnya struktur organisasi adalah cara satu organisasi yang menyusun bagian-bagian atau unit-unit yang ada di dalam perusahaan atau lembaga. Jadi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi struktur ini mencakup pembagian tugas, di mana ada hak dan kewajiban dan hubungan antara bagian serta proses komunikasi yang mengalir di dalam organisasi. Jadi peran struktur organisasi yang pertama menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Materi kelima ada pengertian supervisi pendidikan dalam dunia pendidikan. Jadi supervisi selalu mengacu kepada kegiatan memperbaiki proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini sudah ditentukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti upaya meningkatkan pribadi guru dan meningkatkan profesinya.
dan kemampuan komunikasi dan bergaul baik dalam warga sekolah maupun dengan masyarakat, dan upaya membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi fungsi supervisi pendidikan yang pertama penelitian, di mana fungsi ini berarti harus menemukan solusi dari setiap masalah yang ditemui. Yang kedua penilaian, fungsi ini dapat mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan serta sebesar apa yang ingin dicapai. Ketiga memperbaiki. Memperbaiki merupakan usaha untuk mendorong dan memotivasi guru agar ingin melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang terakhir ada pembinaan, di mana pembinaan ini berfungsi digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui pembinaan ataupun pelatihan kepada guru tentang alternatif baru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, materi ke-6 ada kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang manajer. Dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Kedua, peranan kepala sekolah sebagai administrator. Pertama, secara strategis bertanggung jawab dan menyelenggarakan administrasi kurikulum dan kesiswaan ataupun personel dan keuangan dan perlengkapan dan administrasi hubungan masyarakat. Kemudian dampak peran kepala sekolah terhadap perkataan mutu pendidikan, yaitu membangun tim kerja yang solid dan meningkatkan kompetensi guru dan memiliki visi dan misi yang jelas. Kemudian yang ketiga melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala dan membangun hubungan dengan orang tua, siswa dan masyarakat, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang terakhir menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan guru dalam manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan adalah suatu perencanaan atau pengorganisasian ataupun pelaksanaan dan pengendalian semua aspek dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jadi manajemen ini melibatkan penggunaan atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kegiatan pembelajaran secara efisien dan efektif, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan adapun aspek-aspek utama dalam manajemen pendidikan adalah yang pertama, perencanaan pendidikan itu perencanaan kurikulum dan pembelajaran. Jadi untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan memilih materi yang baik dan metode dan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya ini perencanaan tentang penggunaan sumber daya seperti tenaga pendidik atau biasa disebut guru dan fasilitas dan teknologi yang mendukung kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian pendidikan. Yang pertama, pembentukan struktur organisasi. Yang pertama, menentukan struktur organisasi sekolah yang mencakup pembagian tugas ataupun tanggung jawab dan wewenang, baik untuk kepala sekolah maupun guru maupun staf yang lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan. Yang pertama ada implementasi kurikulum atau proses pelaksanaan kurikulum di kelas oleh guru dengan menggunakan metode yang media yang sesuai. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran, di mana menyusun dan mengatur proses pembelajaran yang efektif melalui berbagai teknik pengajar dan pengelolaan kelas. Kemudian ada tujuan manajemen pendidikan. Di sini tujuan manajemen pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan
untuk mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi dan relevan dengan perkembangan zaman. Dan pengelolaan yang efisien dan efektif, yaitu memastikan semua sumber daya yang digunakan itu digunakan secara optimal dan tujuan pendidikannya itu tercapai. Yang terakhir, menjamin kesejahteraan siswa dan guru, di mana guru menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan perkembangan siswa ataupun kesejahteraan guru. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-8 ada pengertian manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen strategi dalam pendidikan berfokus pada perencanaan dan pengorganisasian ataupun pelaksanaan dan evaluasi berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di semua jenjang pendidikan dan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran serta stakeholder seperti guru atau orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik tenaga pengajar maupun tenaga pendukung. Yang terakhir, mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkesinambungan. Itu strategi utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan. Yang keempat, peningkatan infrastruktur. Yang terakhir, peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Materi terakhir ada pengembalian keputusan dan pemecahan masalah. Jadi pengembalian keputusan dan pemecahan masalah merupakan keterampilan penting dalam berbagai konteks, baik di dunia pendidikan ataupun organisasi. Keduanya melibatkan proses analisis seperti pertimbangan alternatif dan tindakan untuk mencapai solusi secara efektif dan efisien. Kemudian pengambilan keputusan, ada proses pemilihan di antara beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau tujuan, kemudian mengumpulkan data dan penilaian alternatif. Kemudian setelah penilaian alternatif, kita bisa memilih alternatif terbaik dan implementasi sebuah keputusan. Terus kita melakukan evaluasi hasil keputusan tersebut. Keterkaitan antara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Jadi pengembalian keputusan seringkali diperlukan untuk dalam pemecahan masalah karena setiap solusi memerlukan pemilihan alternatif terbaik. Kedua proses ini saling mendukung dalam mencapai hasil yang optimal, baik di dalam konteks organisasi ataupun pendidikan atau kehidupan pribadi.